warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Oke, sebelumnya alhamdulillah kita mematuhi protokol dulu, pakai maskernya terlebih dahulu ya. Silakan dipasang dulu mas gambarnya. Oke, terima kasih sudah mematuhi protokol juga. Tadi depan udah cuci tangan. Berapa? Oke, terima kasih. Oke, pada kesempatan ini Bapak mau memperkenalkan diri dulu. Udah kenal belum? Belum kan? Oke, sebelum masuk perkenalannya, kenalkan dulu ini kita perlu karena berkat karunia Allah SWT dan masih serta sebelum memulai kegiatan kita mengenai ini, apa yang kita bakal doa masing-masing sudah disiapkan. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kita perkenalan ya. Perkenalkan nama Bapak Martin Sakon. Bapak bisa dipanggil Marti, Bapak Marti, dan bisa sering dipanggil Bapak Nur ya. Iya, karena itu nama panggilan ke saya bukan ya. Jadi sudah biasa. Oke, di sini kita belum kenal sama lain ya. Oke, alhamdulillah kita kenal sebutin nama, habis itu hobi sama alamat. Perkenalkan, nama saya Angela Karina. Jadi saya menikmati musik. Dan saya tinggal di Jalan Menjual 4. Plus berapa? Baik, perkenalkan, nama saya Angela Karina. Hobi saya menikmati musik. Alamat saya Jalan Menjual 4. Dan saya dari kelas 10 Saya lupa nanya kelas tadi ya. Oke, bisa dari banyak. Nama, hobi, alamat, sama kelas. Perkenalkan, nama saya Rahmania, saya dari Rahma. Alamat saya di Jalan Yusuf Lapas. Hobi saya memasak. Mantap ya, masak ya. Untuk jalan-jalan di zaman ya. Amin. Amin ya. Masnya? Oke, lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Stefan Di. Saya dari alamat saya Ya. di Jalan Biogos. Dan hobi saya itu memancing. Kapan bisa nih Bapak ajak ya? Pasti. Itu kan Bapak senang juga. Oke, baik, terima kasih. Sebelum masuk ya, Bapak ini kurang memperkenalkan diri baik. Demi kita ya. Kenapa saya bisa pakai ini sedangkan guru lain juga. Oke, jadi baik lagi Bapak dari Universitas Pelantaya, kebetulan Bapak PL-nya dapatnya di sini di SMA Negeri 1 Pelantaya, dan dalam waktu 2-3 bulan ini insya Allah Bapak ikut jadi staf dulu di sini. Oke, pada kesempatan ini Bapak itu mau ngasih sebuah materi kepada kalian, yaitu tentang konsep diri. Di sini ada tahu tentang apa sih konsep diri itu apa? Nggak tahu. Pandangan diri. Gimana mas? Pandangan diri. Pandangan diri bisa banyak? Tahu? Gambaran diri. Gambaran diri bisa banyak? Berapa, Pak? Nggak tahu. Oke, di sini mungkin Bapak mau menjelaskan sedikit ya. Apa sih itu tentang konsep diri? Jadi beberapa ahli psikolog itu memberikan rumus tentang konsep diri sebagai berikut. Konsep diri adalah suatu gambaran, pandangan, benar, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya. Jadi apa? Bisa disimpulin? Banyak? Jadi konsep diri adalah gambaran dari orang tersebut. Betul. Oke, jadi seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini juga ada beberapa ahli psikologi mengatakan juga konsep diri itu adalah penghargaan terhadap dirinya, nilai serta menerima diri. Itu konsep diri itu juga meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Jadi
konsep diri itu bisa dikategorikan yaitu tentang penghargaan terhadap diri sendiri dan penilaian tentang diri sendiri. Nah, di sini anak-anak semua atau adik-adik semua ya, yang belakang tua, yang anak-anaknya, saya panggil adik-adik aja ya. Di sini Bapak mau nanyakan, penghargaan diri itu maksudnya gimana sih? Masnya deh, coba kayaknya masnya juga. Menghargai diri, Penghargaan. menghargai diri, menilai diri lebih baik lah. Bisa, oke bagus, banyak penghargaan diri. Penghargaan diri itu seperti apresiasi terhadap diri sendiri. Bisa, banyak. Penghargaan diri. Iya, Sama kayak orang itu kan sama. apresiasi. Mengapresiasi, betul. Jawabannya gak ada yang salah, betul. Itu semua. Penghargaan diri itu bisa disimpulkan secara kecil ya, atau dikecilkan lagi, yaitu sebuah apresiasi dari apa yang telah kita dapatkan selama ini. Itu cara penghargaan diri. Dengan penghargaan diri. Oke, paham? Di sini yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Di sini ada empat sudut pandang tentang konsep diri. Yang pertama, konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif rendah. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruknya. Yaitu balik tadi. Yaitu bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Contohnya tentang penghargaan atau apresiasi sendiri. Gitu. Apresiasi apa sih selama yang kita dapatkan? Gitu. Contohnya ikut sekolah. Apa itu menurut Mas dan Bapak itu baik atau buruk? Baik. Nah, itu masuk ke sini. Setelah itu, contohnya ketika Mas Mbak berantem ataupun mencuri sesuatu di kelas dan Mas Mbak dipanggil kurang BK. Setelah itu Mas dan Mbak mendapatkan SP atau surat keadilan. Itu perilaku yang buruk. Itu masuk ke sini. Nah, itu satu konsep atau satu sudut pandang tentang dari konsep diri tadi. Selanjutnya sudut pandang yang kedua yaitu konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang yang membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan masyarakat kita. Oke, jadi maksud di sini mungkin ke lingkungan keluarga kita sendiri dan lingkungan sosial. Nah, seperti itu. Ternyata konsep pada diri kita terhadap keluarga dan sosial itu berbeda atau sama? Menurut Mas? Berbeda. Berbeda. Mbak. Oke, mantap, semua jawaban berbeda. Betul, berbeda. Karena pada saat kehidupan kita di keluarga, kita lebih dominan apa? Lebih dominan merekatkan keluarga kita lebih dulu kan, kali pertama kan ya. Namanya juga keluarga. Sedangkan kalau masyarakat, apa sih yang lebih dominan kita ini? Itu sosial juga betul, sosialisasi. Keakraban termasuk nggak? Sesama tetangga kita, yang kanan kiri, depan rumah kan ya. Contohnya pacar masuk masyarakat atau keluarga sih? Masyarakat yang menjadi keluarga. Masyarakat yang sekarang menjadi keluarga dan menunggu kepastian dari orang tua. Seperti itu ya. Saya santai-santai aja gitu ya, apa? Oke, sebelumnya kalian langsung ke kampus dulu semuanya. Kemarin ya tentu masih ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada sudut pandang yang ketiga, yaitu konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang ini kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan secara ilmiah bisa dibuktikan. Paham? Di sini ada yang bisa jelasin maksudnya emosional diri dan konsep akademis atau konsep diri akademis. Konsep diri sebagai pelajar. Betul, itu salah satu contoh terbesar ya. Itu salah satu contoh terbesar. Dimana pada masa remaja, mungkin sebelum saya masuk ini, mbak-mbaknya ada suatu pandangan tentang bagaimana sih konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Baik.
Gak ada. Mungkin saya yang akademis saja. Iya, coba. Pandangan menjadi pelajar, menjadi sosok pelajar. Oke, bagus. Tadi masnya sekolah dan banyak pelajar. Oke. Jadi maksud di sini mungkin ya bisa kita kerucutin lagi ya, bisa kita lebih singkat. Jadi maksud sini bagaimana konsep ini bisa membedakan antara emosional dan akademis itu. Contoh di sekolah bisa maksudnya akademis dengan itu prestasi, yaitu satu terus segala macam ikut olimpiade, turnamen segala macam yang disebut kompetitif itu kan bisa meningkatkan konsep diri akademisnya yaitu. Nah, sedangkan konsep diri yang secara emosional juga berlaku kok kalau secara remaja. Ya, emosional itu pada saat remaja gimana sih? Meluap, berapi-api, seperti itu kan, ingin merasa memiliki itu kuat, ya kan? Remaja itu seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini konsep emosional dan akademis rasa keinginan kalian. Contoh, apabila di sini kalian deh satu kelas, masnya yang ini satu, banyak yang tunggal, banyak yang tiga, nilai kalian cuma beda 1 poin. Apakah respon emosional kalian akan meningkat atau berapi-api untuk mengejar? Wah, ini cuma 1 poin aja, kenapa saya nggak bisa? Kayaknya saya harus belajar tadi. Itu merupakan suatu emosional atau bukan? Masuk emosional. Betul betul. Oke, jadi itu tulisannya. Mungkin sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, baik kalau memang gak ada, kita lanjutin ya ke sudut pandang yang keempat terakhir. Konsep diri yang real, nyata, dan konsep diri yang ideal, standar lah. Itu sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan cita-cita dan yang kita cita-citakan. Ada yang bisa jelasin? Oke, mungkin di sini maksudnya konsep sudut pandang kita tentang nyata seperti itu. Jadi misalnya nih kita sesuatu hal yang dianggapnya sebelah sih alam sebelah contohnya. Nah, berarti maksudnya alam sebelah betul yang nyata ya tanpa sadari itu sebuah hal yang nyata gitu loh. Dan tanpa katanya kan itu sebuah sugesti ataupun apa gitu ya. Padahal kalau memang secara ilmu kedokteran itu emang dinyatakan sugesti, tapi secara ilmu masyarakatan itu memang nyata. Itu konsep diri yang real. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Ada yang tahu faktor-faktornya apa? Contohnya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Kalian semua punya konsep diri kan? Oh iya deh, gini deh. Bapak minta satu contoh dari kalian semua. Selama ini kalian ada pernah men-setting nggak diri kalian tuh mau apa? Oke, apa pertanyaannya? Mau ngapain sih? Konsep diri tahu kan? Tadi kan sudah jelasin. Oke, saya ulangi deh. Oke, biar nggak salah-salah lagi. Jadi konsep diri itu secara singkatnya ya, secara itunya struktural atau kerangka yang kita susun dan kerangka itu yang akan kita laksanakan. Itu konsep diri secara singkatnya. Kerangka pikir, kerangka yang akan kita susun dan kita laksanakan seperti itu. Udah kan? Oke, coba masnya. Mungkin dari kata Bapak itu tentang pandangan. Jadi mungkin untuk konsep
banyak. Saya untuk konsep diri saya tuh orangnya pembingung Pak. Jadi ya sama seperti Matias tadi, saya melakukan dari pandangan orang lain. Saya nanya dulu gimana sih baiknya gitu. Dan juga terkadang saya terus memikirkan lagi itu saya suka atau tidak gitu. Oke, itu suatu pengonsepan diri secara sosial berhubungan dengan orang lain. Betul kan? Banyak. Kalau saya menggunakan konsep diri saya orangnya mudah ragu Pak. Mudah apa? Mudah ragu. Mudah ragu gitu ya. Ya, Pak. Heeh. Mudah ragu. Jadi kadang-kadang kalau orang ngomong ini saya percaya aja terus kalau ada yang ngomong itu gitu. Berarti ragu percaya dong ini. Maaf. Ya kan? Ya. Tapi ngikutin aja kan. Betul. Yang keraguan itu ngikut aja. Oke. Nah, di sini Bapak mau memberitahukan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Yang pertama itu pola asuh orang tua. Nah, di sini memang yang namanya keluarga itu dalam satu perkembangan individu, keluarga itu memang paling utama. Itu. Jadi kenapa pola asuh orang tua ini menjadi faktor yang paling pertama mempengaruhi perkembangan konsep diri? Yaitu tadi kembali lagi keluarga itu orang yang paling terdekat dan orang yang paling pertama yang mengembangkan konsep diri individu tersebut. Oke, selanjutnya kegagalan yang terus menerus yang membuat seseorang merasa tidak berguna. Ini sih kegagalan yang terus menerus yang membuat seseorang merasa tidak berguna. Tahu? Banyak? Mungkin Pak maksudnya dia ketika dia gagal dan coba gagal lagi, jadi dia tuh merasa gak guna aku ini. Iya. Betul. Banyak. Sama. Oke, betul. Betul ya kata mbaknya tadi ya. Dia udah berusaha semaksimal, coba, ternyata gagal. Itu mempengaruhi pengaruh yang sangat tidak baik sebenarnya seperti itu ya. Padahal kalau kata bapak saya itu kan kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi apabila suatu usaha itu pasti akan datang rezeki. Jadi seperti itu. Mungkin di sini kegagalan yang terus menerus dan sehingga seseorang itu merasa tidak berguna itu suatu konsep diri yang mempengaruhi yang sangat tidak baik. Itu. Selanjutnya depresi. Nah, depresi yang bersama ya sama ini tadi. Depresi ini kayaknya penyakitnya gitu. Depresi tiba-tiba diputusi pacar, ya kan, lompat dari jembatan Kahayan, ya kan? Ini depresi orang yang sedang depresi akan punya pikiran yang cenderung negatif, betul. Segala macam bisa stres, akhirnya ngapain? Ngobrolin orang. Tiba-tiba, habis itu dia depresi, minum-minuman, mabuk-mabukan, mengajar orang. Depresi, stres, gagal uang, merampok. Itu sangat mempengaruhi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Tuh. Selanjutnya yaitu pengaruh konsep diri terhadap komunikasi. Nah, ternyata ada juga nih pengaruhnya terhadap komunikasi. Konsep diri mempengaruhi segenap tingkah laku seseorang dengan cara seseorang menyesuaikan diri dengan situasi hidup. Ada 5 pengaruh konsep diri terhadap komunikasi dengan hidup. Yang pertama, seseorang cenderung bertingkah laku sesuai dengan yang dilihat dan dikatakan atau diharapkan orang lain. Betul atau betul? Contohnya gimana? Saya tahu? Bertingkah laku sesuai dengan yang dilihat dan dikatakan atau diharapkan orang lain. Mungkin misalkan dari kata-kata tetangga gitu, kata tetangga kita tuh kita harus melakukan ini, setiap ini harus ada terus terlihat lebih baik gitu. Jadi dari sudut pandang orang tetangga kita, jadi kita tuh ikutin aja gitu apa yang mereka bilang gitu.
keluarga. kayak orang tua atau misalnya juga ada kakak. Apalagi misalnya kayak orang tua, coba lihat kakakmu dia ngomong gini. Iya, iya. Masa kamu nggak bisa? Oke, bagus ya, jawaban semua bagus. Langsung kita simpulin ya, kita kerucutkan di sini. Mungkin di sini yaitu sesuai dengan tupoksi. Artinya suatu tindakan gitu, atau suatu perilaku yang sesuai, yang tidak melanggar adat atau kebiasaan di sekitar maupun di rumah. Seperti banyak tadi sesuai apa yang dikatakan orang tua maupun ini gitu. Oke, tapi kalau orang tua menyuruh yang macam-macam ya jangan, menyuruh gitu kan gak bagus itu kan. Oke, selanjutnya poin kedua yaitu seseorang cenderung bertingkah laku sesuai dengan yang dilihat dan dikatakan yang diharapkan orang lain. Sesuatu yang diharapkan dan diyakini tentang diri cenderung menjadi kenyataan. Apa maksud dari sesuatu yang diharapkan dan diyakini tentang diri cenderung menjadi kenyataan? Contohnya, Anda tahu? Maksudnya? Banyak? Contohnya mungkin Pak, seperti saya yakin saya bisa mengerjakan soal, jadi cenderung menjadi kenyataan gitu Pak. Betul. Oke. Jadi sini ngambil saya contoh ya. Saya ngambil contoh contohnya. Masnya mengharapkan apabila saya lulus SMA, saya mau masuk ke sekolah atau universitas atau sekolah pendidikan, polisi atau segala macam kan banyak, ilmu pemerintahan dalam negeri, sekolah tinggi administrasi negara kayak gitu. Masnya mengharapkan saya mau jadi seorang ahli administrasi dan Mas menginginkan masuk ke STAN, sekolah tinggi administrasi negara, dan Mas berusaha dan yakin ternyata itu menjadi kenyataan. Itulah maksud dari poin pengaruh dan komunikasi ini tadi. Gitu. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau mau ditanyakan kita lanjut. Selanjutnya poin ketiga. Seseorang melalui konsep diri akan menyaring untuk melihat, mendengar, memberikan penilaian dan memahami segala sesuatu yang berada di dalam atau berasal dari luar dirinya. Ada bisa ngasih contoh? Bagaimana dia bisa menyaring, melihat, mendengar, memberikan penilaian dan memahami segala sesuatu yang berada di dalam atau berasal dari luar dirinya. Maksudnya? Oke, banyak. Enggak, oke. Banyak. Mungkin kayak melihat dan mendengar, misalnya Oke, di sini saya kasih ya. Mana tahu kawannya nggak cerita ini? Pasti ada tahu gitu. Oke, mungkin di sini saya simpulkan. Jadi segala sesuatu yang dia lihat maupun dia dengar maupun apalah itu, nah di situ dia akan memberikan nilai atau menanggapi responsif dia tentang wah ini bagus, wah baik nih. Melihat orang merokok atau minum melihat orang berbagi rezeki segala macam, wah ini bagus. Melihat orang berbagi rezeki dan ada embel-embelnya, oh baik gitu. Nah, dan di keluarga juga bisa terjadi gitu. Oke, berbagi rezeki dan embel-embel itu sangat perilaku yang tidak baik. Nah, itu juga terjadi di keluarga. Bisa juga kita di situ melihat apabila di dalam lingkungan keluarga kita, contohnya ada yang ringan tangan, suka memukul, biasanya itu dilakukan oleh orang tua atau bapak-bapak. Kita lihat perbuatan ini baik atau enggak sih? Ketika kita memberi hukuman pada orang itu. Poin terakhir yaitu seseorang yang berkonsep diri positif cenderung merasa senang dan akan dirinya merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi berbagai situasi.
kasih. Ada yang bisa kasih contoh? Masnya banyak. Gak bisa. Konsep diri positif itu seperti apa sih? Yang positif itu seperti apa sih? Topik yang positif. Bisa. Masnya. Yang sesuai dengan norma-norma. Betul, bisa juga. Bagus, banyak. Optimis Pak. Betul, optimis. Bagus ya. Oke. Dikerucutkan sekarang ya. Kita simpulin. Di sini itu masih diri positif, artinya berpikir secara positif. Sehingga apa yang telah dia lakukan akan mendapatkan ya, akan mendapatkan suatu penilaian yang baik. Tidak akan merugikan orang lain. Itu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan itu sesuai dengan adab dan norma, tidak melanggar dan tidak merugikan orang lain. Seperti saya tadi. Dan ia merasa yakin bahwa mampu menghadapi berbagai situasi. Karena apa? Pengecekan yang terjadi pada dirinya itu sudah matang. Langkah-langkah yang dia susun itu sudah fix ataupun sudah tetap, dan ini sesuai dengan rencana apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sini ada yang tanyain tentang ini tadi? Gak ada. Oke, ternyata materi buku udah habis nih. Mungkin lebih baik Bapak nanya-nanya deh ke kalian ya. Oke, mungkin di sini dari yang Bapak sampaikan ada yang ditanyakan? Gak ada. Satu pun gak ada Pak. Nanti kalau nggak ada, saya mau minta satu orang untuk menyimpulkan pertemuan kita. Oke, Bapak pilih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, dari yang saya tangkap dari apa yang Bapak jelaskan, Ya. konsep diri itu penting sebagai dasar kita menentukan siapa diri kita, apa yang sudut pandang orang kepada kita. Jadi kita tuh harus membangun konsep diri positif agar bisa dapat dilihat orang sebagai contoh, sebagai apa yang menjadi salah sudut pandang. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Masnya dulu. Oke, Bapak ternyata ini juga Bapak melihat jam, ternyata sudah mau masuk ke pelajaran selanjutnya kalian ya. Oke, jadi Bapak banyak terima kasih karena kalian sudah mau gitu ya membantu Bapak dan mau mendengarkan Bapak menyampaikan teori atau materi tadi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih, dan apabila nanti ada adik ini suatu problem atau masalah bisa datang Bapak atau Ibu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.